Astagfirullahaladzim. Cepat mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat teman Laslos. Ini saya dan Mas Sevi ya teman-teman. Ya, betul sekali. Ya, Mas Sevi sehat. Alhamdulillah Mister sehat Mister. Alhamdulillah. Mister gimana Mister? Alhamdulillah saya juga sehat. Iya, saya dengar-dengar Mas Sevi mulai pembangunan rumah ya. Ya alhamdulillah Mister lagi sedikit-sedikit mulai menyicil lah membangun rumah. Alhamdulillah. Berarti duitnya Mas Sevi banyak ya. Insya Allah Mister, amin kalau banyak, amin. Amin. Agar hubungan tidak putus, pinjam dulu 100 dong Mas Sevi. Aduh, pinjam dulu 100 ya Mister. Iya, kan sedang viral ya gitu, pinjam dulu 100 ya Bang Indra ya. Iya emang ya, pinjam dulu 100 itu lagi viral ya. Iya. Kok bisa gitu ya? Iya. Kata-kata kayak gitu doang. Ya teman-teman, ini sebenarnya kita menuju jalan ini menuju sebuah sungai. Betul sekali. Sungai ini langsung menuju ke laut ya teman-teman. Jadi laut yang dituju oleh sungai ini kebetulan ini berada di kota yang nggak jauh dengan tempat kita tinggal ya, Mas Evi. Nah ini sungai yang langsung menuju berdekatan dengan Nusa Kambangan teman-teman. Nah ini sungai di sini ini sempat heboh karena beberapa pemancing itu mendapatkan kayak buaya putih yang ukurannya itu 3 kali lipat manusia dewasa. Berarti 3 kali lipat ukuran saya. Nah ini kan gede banget berarti ya. Gede sekali Mister. Nah itu teman-teman. Jadi buaya putih itu katanya suka menarik ataupun memutus senar dari mereka ya teman-teman ya. Jadi dikira mereka itu dimakan tapi tiba-tiba terputus. Kata orang-orang ya, sebagian orang berkata itu karena kena ekornya. Ekornya itu sangat tajam teman-teman. Ya lumrah sih, buaya kan bersisik ya teman-teman ya. Sisiknya itu ujung-ujungnya juga runcing ya. Apalagi tarikan buaya itu kuat. Tarik menarik sama manusia ya otomatis putus ya. Iya. Nah ini mitos buaya putih itu akan kita kulak. Bukan kulak ya, kuak ya. Kuak Mister, iya. Ya, kuak di malam hari ini. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa menangkap buaya putih itu, entah itu siluman atau enggak. Ya. Kita sudah mempersiapkan jaring ya di belakang Bang Indra. Bang Indra sudah menyiapkan rangsel, bahkan juga kita sudah menyiapkan panah ya. Panah yang berbentuk seperti tombak untuk menangkap buaya tersebut. Kalau buaya itu adalah buaya beneran, kita akan bebaskan karena ini muaranya. Tetapi kalau buaya itu buaya siluman, ya kita harus tangkap habis-habisan ya Mas Evi ya. Benar sekali Mister, karena meresahkan sekali. Iya betul sekali. Dan ini kita tanpa berlama-lama, kita langsung menuju ke lokasi di mana banyak sekali pemancing yang berada di sana ya. Iya. Ayo Bang Indra. Ayo Mister. Ayo Mas. Ini jalannya kita tinggal luruskan Mister. Iya betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak jauh ya teman-teman ya. Ini sekitar 50 meteran. Sekali. Lah. Pak, benci Pak. Pak, kenapa Pak? Tenang Pak. Tenang Pak, tenang. Tenang Pak. Astagfirullahaladzim Mister. Loh, apa itu? ini apa Mas Evi? Oh, banyak sekali nih. Oh ini laron Mister. Iya, aneh-aneh Mas Evi. Oh, aneh apa laron? Sama ya? aja sih. Sama aja ya? Cuman beda sebut aja. Ini orang itu tadi bawa ini Mister. Oh ini di dalam ada kantung yang besar banget, banyak banget lagi gitu. Oh banyak juga ini Mas Evi. Nih di dalam sini nih. Oh ada. iya. Oh ini mungkin buat mancing kali ya. Iya Tapi Mister. dia bilang ngelihat setan, dikejar setan. Iya dari arah sana Mister. Jangan buaya putih lagi. Astagfirullahaladzim. Cepat Mas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini bukan buaya putih. Astagfirullahaladzim. Apa orang itu dikejar oleh sosok itu Mister? Nggak tahu. Ini bukan buaya putih. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kok bersayap, bentuknya aneh. Iya, Mister. Dia juga kelihatan seperti marah, Mister. Ini aura amarahnya itu keluar ya, Mister. Ya, kelihatan gak Bang Indra dari situ? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bersayap tapi sayapnya rusak loh. Iya. Kayak nggak jelas bentuknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Bilangkan saya langsung keluar masuk. Betul sekali, Mister. Astagfirullahaladzim. Siapa kamu? Kamu golongan apa? Golongan ratu. Ratu apa kamu? Hah? Ratu dari mana? Astagfirullahaladzim. Bebaskan pasukan. Maksudnya apa? Gak ada pasukan apa-apa di sini. Iya. Kita nggak melihat ada pasukan di sini. Bentar. Kenapa kamu mengejar orang tadi yang mancing? Oh, jadi pasukanmu dikurung oleh dia? Astagfirullahaladzim. Gak mungkin. Orang dia aja ketakutan melihat kamu. Betul sekali. Dia aja sampai lari terbirit-birit. Iya. Bilang dia itu mengurung pasukanmu. Gak mungkin bisa. Dia itu orang biasa. Lihat kamu aja ketakutan lari. Kamu Astagfirullahaladzim. jangan mengada-ngada ya. Astagfirullahaladzim. Sok-sokan mengaku ratu, padahal kamu itu iblis. Kamu tahu iblis? Dia kagak minta bebaskan pasukannya terus, Mister. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi kita nggak tahu pasukan yang mana, pasukan Iya apa. ini. Kita pun nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Dengar suara-suara itu Mas Udi? Iya, Mister. Itu ramai sekali suara itu, Mister. Iya. Dia berkata, bebaskan pasukan saya atau saya dan Mas Evi, Bang Indra akan di bumi hanguskan. Kita nggak tahu pasukan apa, Betul sekali. tapi dia itu ngotot tanpa ada penjelasan. Astagfirullahaladzim. Jelaskan. Jika kamu ingin dibebaskan pasukan kamu, katakan yang sejujurnya. Pasukan yang seperti apa? Dikurung di mana? Tadi orang itu nggak bawa apa-apa. Di sekitar kami. Mas Evi lihat sekeliling ada pasukan nggak? Nggak ada, di sini kosong. Nggak ada pasukan apapun di sini. Ini luar biasa ini. Mana pasukan kamu? Mana? Kamu sebenarnya siapa? Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang di sana pasukanmu? Astagfirullahaladzim. Bukan. Lalu yang mana pasukanmu? Saya bingung.
Kamu ratu siapa? Ratu yang saya sebutkan tadi. Maksudnya? Astagfirullahaladzim. Ratu yang disebutkan Mister. Tadi saya nyebut apa ya Mas? Nyebut Buaya apa putih? tadi? Buaya putih? Enggak, Bukan Mister. wujudnya nggak seperti ini. Oh, astagfirullahaladzim. Laron Mister. Laron Mister. Ah, laron. Maksudnya aneh-aneh. Aneh-aneh. Astagfirullahaladzim. Oh, ini pasukanmu? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Oh, jadi kamu nggak terima kalau yang ada di dalam plastik ini, pasukanmu ini, jadi makanan ikan. Buat umpan itu ya Mister. Iya. Dia minta dibebaskan teman-teman. Ternyata dia itu ratu laron. Ratu aneh-aneh teman-teman. Iya, ternyata begini wujud ratu laron seperti ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ini tergolong siluman atau apa nih Mister? Kalau ini kayak menurut saya itu kategori pawang. Oh, Pawang ratu iya. siluman. Jadi bukan ratu siluman, ratu laron atau Laron. aneh-aneh ini teman-teman. Iya. Jadi dia itu yang menggiring hewan-hewan ini menuju ke tempat itu, di mana ada tempat di situ dia yang menggiring. Jadi dia yang angon ya Mister ya? Iya, Oh iya Mister. makanya kadang ada rumah ini kok ada, rumah ini nggak ada. Heeh. Dia menggiring. Tujuan kamu menggiring kayak gini untuk apa? Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, Astagfirullahaladzim. dia yang berkata kalau ada laron, ya teman-teman kayak gini ya, ini jangan sampai masuk ke rumah kalian. Kenapa? Karena kalau hewan ini masuk ke rumah kalian, dia itu kan kayak mengerubungi sebuah cahaya, ya kan? Jadi cahaya itu yang dikerubungi, itu bukan cahayanya yang dikerubungi teman-teman, tapi karena energi itu full di sekitar cahaya. Jadi kayak dia itu hanya memakan energi-energi teman-teman. Kalian tahu energi apa yang dimakan? Ya, energi yang mengandung positif, energi yang mengandung banyak sekali keberuntungan, kayak Astagfirullahaladzim. energi rezeki, energi apapun itu. Ya. Makanya kalau kalian di rumah punya laron, maksudnya bukan punya laron, ada banyak sekali Iya. laron ataupun aneh-aneh, harus segera langsung dibersihkan, dibuang keluar. Jangan sampai dibiarkan di dalam rumah. Hati-hati, Betul sekali. ini bisa membuat rezeki seret. Astagfirullahaladzim. Dia minta dibebaskan terus itu Mister. Oh, seperti itu. Oke, saya akan bebaskan. Bebaskan ini. Tapi saya minta, kenapa kamu menggiring anak buah mini, tentara-tentara mini, pasukan-pasukan mini rumah? Oh, jadi kamu datang ke rumah-rumah yang memang tidak pernah berbagi. Bahkan kalau berbagi, takarannya itu kurang. Makanya kamu datang untuk mengambil Astagfirullahaladzim. rezeki-rezeki mereka. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apakah memang tugasmu seperti ini? Oke. Baik.
bukankah banyak yang melakukan hal seperti ini? Oh, seperti itu. Ya teman-teman, ternyata ada buaya putih yang memang itu siluman. Dia berkata kalau ini dimakan ikan nggak apa-apa, Iya. tapi kalau yang makan siluman ataupun buaya putih itu dia nggak terima. Iya. Karena nggak mau anak buahnya itu ataupun pasukannya dimakan oleh sejenis siluman. Kalau oleh manusia, hewan biasa, cicak, itu dia oke, fine, nggak apa-apa. Oke, saya akan bebaskan ini. Lalu kamu pergi ya. Pergi. Oke. Simpan saya masih. Ya, bisa. Kami bebas. Kamu pergi, ya. Ya. Jangan menyakiti orang. Di mana letak siluman buaya putih itu? Di pojok sungai. Oke, ini sudah saya buka. Kamu saya minta segera pergi ya. Waduh, banyak sekali teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oh, banyak sekali teman-teman. Iya, besar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dia menepati janji kita. Iya, besar. Oh. Wow. Ini Wow. segini banyaknya, pantasan ratunya marah, besar. Ini belum tahu sudah berapa yang buat umpan mancing. Astagfirullahaladzim. Ini banyak banget. Jadi laron ini ataupun aneh-aneh ini bertujuan pergi itu memang dia itu mencari makan. Duh, ini mengejar lampu semua. Ya, berarti Bang Indra kurang beramal. Bagi peringatan sebenarnya ya. Iya. Kalau dia terbang ke Tapi rumah kita harus iya, segera membersihkannya ataupun menutup rapat-rapat. Dan apa itu namanya? Menyapu ya, membersihkan, membersihkan. disapu terus. Karena apa? Ini kalau masuk rumah, ini akan menyerap energi positif ataupun energi rezeki kita. Karena ya kita yang kurang berbagi, kurang bersedekah, yang kita dapatkan dengan sedekah yang kita keluarkan itu sebenarnya belum. Itu ada katak ya, teman-teman, pangeran kodok. Bisa dikatakan seperti itu. Dia makan nggak apa-apa kalau dimakan oleh sesama makhluk hidup. Tapi kalau dimakan oleh siluman, wah ini bahaya ini. nggak terima ratunya yang besar. Iya. Astagfirullahaladzim. Berarti jika ada lalat seperti ini ke rumah itu bisa dikatakan sebagai pertanda juga yang besar. Iya. Iya, karena memang saya lihat memang ada yang rumah penuh dengan laron, ada juga yang tidak ada laronnya, besar. Iya. Kadang-kadang seperti itu ada. Makanya ini kita dapat pelajaran baru nih. Kalau rumah kita dikerubungi laron ya, kan energi itu mengincar sebuah cahaya. Jadi laron itu mengincar cahaya dari tempat itu, sekaligus memakan energi yang ada di situ. Makanya kadang kita memang sering merasa rumah kita habis kedatangan laron, pasti nggak lama kayak ketiban sial, ada yang ininya rusak, ada yang hilang itu, ya kan? Kebanyakan seperti itu. Oh, jadi seperti ini. Nah ini teman-teman, kita kalau sudah kedatangan laron yang sangat banyak di dalam rumah, itu biasanya kita itu harus perbanyak sedekah supaya nggak terjadi hal buruk. Iya. Hal positif selalu ada. Ini sebagai peringatan buat kita, ya, sebagai peringatan. Betul sekali.
Apalagi kalau laron ini kebanyakan di desa-desa ya, muncul menjelang hujan ya. Nah itu biasanya menandakan kalau kita kan habis panen, ya kan. Kalau laron muncul itu menandakan kalau akan musim cocok tanam. Nah ini buat kalian itu harus ini teman-teman, mungkin peringatan kepada kita kalau ya apa yang kita dapatkan dari hasil panen itu kita belum sedekahkan. Hati-hati ya. Oh ya teman-teman, kita lanjut ke mencari buaya putih itu ya. Iya Mister. Iya, ini untuk masalah laron dan ratunya itu sudah beres. Sekarang kita menuju ke buaya putih itu. Ya, ayo Mister. Ayo Bang Indra. Bismillahirrahmanirrahim.